pagi pemirsa, kali ini kami berada di Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Dan seperti latar belakang di belakang kami sudah berada di Balai Desa. Dan pagi ini kami akan melakukan sosialisasi tentang porang, mulai dari penyiapan lahan, mulai dari penanaman, mulai dari perawatan dan juga masa panen. Dan nanti kita juga akan langsung praktek di lahan, sehingga para petani bisa merasakan dan melihat langsung bagaimana budidaya porang dengan cara yang benar. Nanti kita akan pantau terus ya, dan ikuti perjalanan kelompok tani, sehingga ke depan mereka bisa melakukan penanaman dengan cara yang benar. Ikuti perjalanan kami dan salam inspirasi. Ini adalah para warga yang datang di Balai Desa Kalipang. Nah, mereka akan nikmati sosialisasi tentang porang di hari ini. Pesertanya sudah ada berapa, Bu? Ya, 22 orang. Alamat. Nah, ini bapaknya dari mana itu? Kalipang. Kita sudah berada di ruangan Balai Desa Kalipang. Nah, ini adalah sosialisasi yang akan dilakukan oleh kelompok tani agromandiri bersama kelompok tani yang ada di Kalipang. Rencananya hari ini kita akan menyampaikan materi, menyampaikan sosialisasi dari awal sampai pada panen, dan nanti juga akan tinjau lahan atau praktek lapangan, sehingga para kelompok tani atau para petani di sini bisa langsung mengambil manfaatnya pada waktu mereka setelah menikmati sosialisasi di tempat ini bersama dengan Kepala Desa Kalipang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa saya selaku kepala desa berinisiatif untuk mengadakan pelatihan budidaya porang? Ada beberapa alasan yang mendasari saya untuk mengadakan pelatihan budidaya porang ini. Yang pertama, saya lihat saat ini kelihatannya dari informasi yang saya dapat bahwa kebutuhan untuk porang ini masih kurang. Nah, kelihatannya seperti itu. Terus saya lihat juga ada beberapa warga dan juga petani porang yang sukses. Oke. Jadi dengan berkacamata dari situ, saya berinisiatif untuk mengadakan pelatihan budidaya porang agar nanti bisa kita kembangkan di wilayah Desa Kalipang ini. Kalau saya lihat pula bahwa untuk porang ini tidak jauh berbeda dengan kulit cara pemeliharaannya. Jadi kelihatan simpel, kemudian harapan saya dengan adanya porang, jadi kita tidak hanya mengandalkan produk unggulan yaitu mangga dan juga kunir saja, tetapi ada usaha lain, usaha sampingan. Syukur nanti kedepannya bisa menjadi usaha yang menjadi produk unggulan desa kita. Jadi kalau saya lihat cara pemeliharaannya sederhana, mudah. Kemudian untuk biaya produksi, untuk biaya produksi atau biaya panen itu dibandingkan dengan panenan yang lain ini relatif lebih rendah biayanya. Cukup nanti dari narasumber informasinya juga akan memberikan selain budidaya mungkin cara olahan. Jadi setelah porang ini panen, selain dibuat dikeringkan, akan dibuat apa? Nanti mungkin akan dijelaskan oleh narasumber.
informasi yang saya dapat katanya bisa dibuat dodol orang, permen orang, nah ini loh. Berarti apa? Ini selain kebutuhan pokok pangan seperti beras, jagung, ini nanti juga sebagai tambahan untuk ketahanan pangan kita. Jadi kalau program pemerintah sekarang menggalakkan ketahanan pangan, otomatis mungkin kurang menjadi salah satu alternatif untuk para desa selaku tuan rumah untuk kegiatan pelatihan orang, baik itu tanamannya maupun pengelolaannya Pak. Terus yang Bapak Ibu sekalian, ada pepatah tak kenal maka pepatah sayang ya. Persis cuma suruh menungui masih orang terus itu padi, kemudian malu keponane, jadi satu jenis satu spesies. Nah, apa kok sebelum ribu rumah, tapi lah orang kok ngalas. Memang itu ada politik semenjak penjajahan, Mbak. Belum ada dalam perjalanan orang ribu rumah uang nah sebab itu, itulah itu yang membedakan dia dari sebatas sudah ada politik ekonomi. Awalnya dalam ini merupakan tanaman melihara jagung. Jadi jangka pendek panen jagung, jangka menengah panen lombok, jangka akhir panen berat. Ada daerah yang menghasil orang yang kemarin disebutkan Pak Jokowi. Ekonomi itu waktu bisa terjadi waktu kota-kota. Ini lempung kuning tapi waktu. Dari kita kalau budidaya protein barat ini perlu istilahnya pengembangan pora ini sangat. Bocah iki wis dhuwur to Pak. Biasanya nek dhuwur saweneng ya Pak. Pelatihan ini warga masyarakat khususnya Kalipan itu nanti ada minat untuk membudidayakan dan sukses. Terus setelah sukses pembudidayaan dengan menghasilkan apa yang telah diangen-angen oleh masyarakat Kalipan, pemasarannya masyarakat. Iya, makanya sosialisasi seperti ini penting. Soalnya biasanya orang tanah ini sih kita kono ramai nanti. Itu kemudian kiri benar. Timurnya cukup sederhana. Ada terong, ada porang. Sedangkan Bapak tadi bilang porang tidak menggunakan pupuk kimia. Seandainya dicampur, porangnya itu terganggu dengan kimianya atau tidak, Pak? Iya, nah misalkan ada terong, ada ubi, misalkan ubi, terongnya tengah. Iya, jadi jauh dari aplikasi pupuk kimia dengan orangnya jauh. Nanti dengan jagung itu ambil musa dengan ini. Pemirsa, saya ketemu dengan Pak Agus Sujarwo. Pak Agus selaku apa di sini? Saya selaku peserta atau utusan dari kecamatan untuk mendampingi kegiatan pelatihan budidaya tanaman porang. Oh gitu ya. Karena tanaman porang ini kemarin itu kegiatan ini didukung dari bantuan keuangan khusus untuk situasi pandemik COVID-19. Jadi pelatihan ini sifatnya adalah untuk membantu masyarakat memberi pengetahuan tentang budidaya tanaman porang. Oh gitu ya. Terus setelah
kita menghadiri sama-sama sosialisasi ini, kesan jenengan seperti apa sih Pak? Menurut kami dengan kegiatannya pelatihan budidaya tanaman porang ini sangat membantu banget masyarakat, khususnya masyarakat Kalipan pada umumnya, Kecamatan Grogol. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa menambah pengetahuan masyarakat Desa Kalipan terkait dengan budidaya tanaman porang. Oh gitu ya. Ya. Atau ada sosialisasi tempat lain untuk Kecamatan Grogol khususnya ya Pak? Ya. Oke. Dan rencananya Pak Agus sendiri akan rencana tanam juga Pak kira-kira? Saya sendiri secara pribadi saya ada minat untuk tanam porang karena gitu ya? Saya sudah dapat ilmu dari hasil dari pelatihan ini. Oh gitu ya. Semoga nanti bisa kita kerjasama, saling membantu. Siap. Dan tanamannya juga baik petaninya, juga pembudidayanya bisa sukses bersama gitu. Ya, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Agus untuk waktunya ya. Pemirsa, kami bersama dengan petani dan juga perangkat desa Kalipang. Sekarang kami praktek lapangan, membuat satu contoh penanaman porang baik dalamnya, kemudian jarak tanamnya, supaya juga mereka memahami tentang caranya pembuatan atau penanaman porang di daerah Kalipang. Kita akan pantau, kita akan bantu mereka supaya juga mereka bisa menanam dengan cara yang benar dari tanaman porang ini. Kita lihat ya bagaimana mereka dibantu cara mempraktekkan tanam porang. Ini cara praktek yang akan diperagakan oleh para petani di sini dan akan kami bantu caranya dalam penanaman. Nah ini kita bisa lihat ya caranya mereka praktekkan. Terutama di daerah Kalipang ini adalah daerah yang potensial sekali untuk mengembangkan porang. Struktur tanahnya cocok karena berada di barat sungai Kabupaten Kediri. Dan ini menjadi satu habitat asli pengembangan porang, atau memang aslinya porang seperti ini habitat atau tempat asalnya. Sehingga kalau nanti diaplikasikan atau ditanam di tempat seperti ini, semoga akan bermanfaat, semoga akan tumbuh subur. Karena di sini di samping komposnya, tanahnya, iklimnya, semuanya memadai. Kita akan ikuti ya bagaimana liputan berikutnya tentang kegiatan hari ini, sehingga akan bermanfaat bagi para petani yang ada di tempat ini atau di desa Kalipang. Pak Lurah ada di lokasi. Nih, gimana Pak Lurah kesannya dengan adanya pelatihan sosialisasi bersama warga di sini? Kesannya seperti apa ya Pak? Saya terima kasih, saya sangat bersyukur di mana kelihatannya peserta pelatihan ini antusias. Ya, mereka bersemangat, mudah-mudahan nanti mereka benar-benar bisa mengembangkan untuk budidaya porang ini. Oh gitu ya. Terima kasih. Dan bisa sukses sama-sama dari porang petani di wilayah ini ya Pak Lurah ya? Ya, amin. Oke, ini juga karena bantuan Pak Lurah juga nih mengundang kita untuk datang. Sama-sama ya Pak Lurah ya. Dengan pakai musa Pak. Jadi lek bulutan pun setengah jati ini dibongkar kan mungkin sama bumbu ini kadang-kadang dibolongin memakai pola tadi itu. Jadi ini gulusan, ya ini kan dicaruk ngeten Pak. Nah, ubin dijeleh ngeten iki diuruk blok tadi pun ketok wapet urukan bibite rotan iki. Lah niki mami bibit mungkin lemahnya sak menten. Oh, urukane nggih antara bibit kali tanah menten nggih. Lah iki nek pun sampean pakai musa baru musane nek pun tanam resik, pun taname marit baru musa ditutup. Mboten di lubang nggih. Mboten sak di lubang, mungkin dhek nyundur ya memakai metode niku saged. Gimana sosialisasi di Kalipang hari ini? Kesannya seperti apa ya? Alhamdulillah, selamat siang Mas Romi. Hari ini kita hari Rabu tanggal 25 mengadakan sosialisasi budidaya porang di Kecamatan Grogol, tepatnya di Desa Kalipang. Ini luar biasa ini Mas Romi. Jadi antusias peserta kita banyak
permasalahan-permasalahan dan usul-usulan, masukan-masukan dari beliau-beliau peserta yang bisa kita gunakan sebagai evaluasi gitu ya. Evaluasi kinerja kita. Sungguh luar biasa. Oh gitu. Dan mereka sangat mengikuti khidmat, semangat, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu luar biasa sekali. Iya. Nah, semoga saja ini nanti kegiatan semacam ini terus bisa diikuti oleh desa-desa yang lain, kecamatan-kecamatan yang lain, dalam upaya kita memantapkan lagi petani porang di Kabupaten Kediri khususnya. Oh gitu ya. Iya. Dan nanti bantuannya tidak hanya sekedar sosialisasi tapi berkelanjutan gitu ya Pak MD ya. Oh iya, memang kita punya program itu, baik bantuan sifatnya itu materi, kemudian tenaga, kemudian informasi-informasi yang lebih lanjut. Pokoknya apa yang dibutuhkan oleh para petani, insya Allah semampu kita fasilitasi. Oh gitu ya, kita bantu mereka sampai mereka sukses gitu ya. Betul. Memang harapan kita ini adalah merubah pola tanam petani tradisional menjadi selangkah lebih profesional. Oh gitu ya. Dalam arti nanti meningkatkan income pendapatan mereka daripada hasil budidaya sebelumnya. Mungkin ini jawabannya untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih meningkat lagi. Khususnya dari para petani ya, Pak Uti ya. Nah sekarang pesan terakhir untuk maksudnya untuk para petani, pesannya seperti apa ya setelah mengikuti pelatihan seperti ini? Ya antusiasnya secepatnya dia akan mengaplikasikan di lahannya masing-masing gitu ya. Soalnya kalau sudah dapat ilmunya, kalau tidak segera praktek juga percuma juga ya. Tapi saya yakin ini bapak-bapak, ibu-ibu ini, aduh pesertanya membengkak ini. Luar biasa Luar biasa sekali. Ada kurang lebih berapa peserta tadi Pak Udi? Ini yang di daftar hadir itu sekitaran 50-60-an. 50-60 ya, sekitar itu ya. Ini kita loh ya, ini memang kita batasi ini. Betul. Masa pandemi, WKA masih berlaku, kita masih terbatas lah gitu ya. Tidak semuanya. Nanti secara berkelanjutan lah, baru kita akan lakukan secara bertahap, step by step, nanti kita akan evaluasi lagi. Oke, ya semoga semuanya bisa sukses bersama ya Pak Uti ya. Insya Allah. Oke, ini kegiatan dari Agro Mandiri Kabupaten Kediri. Atau dua. Nah, tengah mungkin enten iki napa tekan dina. Nek sak manten iki nek loro iki, Pak. Tapi jarak antara iki jejer wayange. Iya, mriki 25 tadi ya. 25. Ini para petani praktek di lapangan bersama kelompok petani dalam sosialisasi dihadiri oleh para peserta dan juga kepala desa untuk cara menanam dengan pola yang benar. Kalipang, pemirsa, daerah perbukitan di lereng Gunung Wilis. Daerahnya potensial, dataran tinggi dan rendah. Dan di sini populasi tanaman palawija, mangga menjadi prioritas. Namun kali ini Desa Kalipang akan menanam dan budidaya porang. Dan ini lagi praktek lapangan. Semoga nanti bisa bermanfaat buat mereka di tempat ini. Dan kita bisa sukses sama-sama dari porang. Ada sini Pak.
Demikian pemirsa, liputan kami saat berada di Kalipang, dan warga dan juga pihak desa sudah mulai membagikan bibit porang dan piagam penghargaan dari Agro Mandiri. Dan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan agar semuanya bisa mulai belajar budidaya porang dengan cara yang benar. Kami sudah memberikan banyak sosialisasi kepada warga di sini, semoga ini bisa bermanfaat ke depannya dan sekaligus bisa dicontoh oleh para petani lain. Sekian liputan kami, salam inspirasi.